Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi balaghana ila syahri dzil hijjah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ursila bi balaghatil hujjah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para masyayikh, para kiai, para asatid, ustadzat, para ibu nyai, para bapak, para ibu wali santri, dan segenap hadirin anak-anakku sekalian, santri putra, santri putri Pondok Pesantren Nurul Falah, wabil khusus santri SMK Nurul Falah yang kesemuanya sangat saya cintai, semuanya sangat saya muliakan. Wabil khusus guru kita semua, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah Al-Mukarram Kiai Zainul Mun'im, sareng sateja majelis keluarga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Dr. Muhammad Gunawan, sekaligus beliau kepala SMK Nurul Falah. Saya sangat abdina mulja'akin. Al-Ustadz Al-Haj Jihan Amir LC, sarang sateja asatid saya nyuon saporah abdina tak bisa nyebutaki asmana tong setong, sateja na sangat abdina mulja'akin. Wajib asokor kaula para ajunan dak kahadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas sateja papareng nikmat saya parengaki Allah dak kaula para ajunan. Senikmat kak dintoh sangat banyak, saking banyak nah kaula para ajunan tak mungkin bisa menghitung-hitungnya. Tapi cepon sebuna para ulama, nikmat yang banyak itu ada kelas-kelasnya, ada level-levelnya. Nika perloh kaula para ajunan eka oningin langkong-langkong dek ke para wali santri supaya kita tahu mana level kenikmatan yang sesungguhnya rendah, mana level kenikmatan yang sifatnya menengah, mana kenikmatan yang tingkatannya tingkatan tinggi. Jak sampai kaula panjenengan nabeng nikmat semabe atikel nikmat selebih raja. Nah ini kenyaman tertipu kaula para ajunan. Nikmat se paling mabe nika jepon sebuna para ulama engki kak dintoh nikmat harta. Manabi kaula para ajunan ngakungin tunya banyak engki nikmat etempeng tak aga duan tunya. Tapi nikmat tunya nika mabe. Banyak orang nekat teretan dunia naki banyak tapi tak bisa dinikmati banyak kadang. Padahal hartanya masih ada, apalagi hartanya sudah habis. Beda nikmat selebih raja etempeng dunia engki kak dintoh nikmat sehat. Buktena banyak orang neka rela kehabisan hartanya untuk kesembuhan dari penyakitnya. Makanya kaula para ajunan mana bi parengin sehat sareng Allah, pabenya asok korda ka Allah saongkuna nikmat sehat kak dinto lebih rajah etempeng nikmat dunya. Jak sampai rob taporop beda orang karena nyare dunya sampai merugikan kesehatannya. Ting pon sakit dunya nek patade teroberes kan ruwet kan.
nyare obeng sampai eka sake tingpon sake obeng nggak epat ada kan kui beres. Nah nih kan, jadi karena dia tak sadar sesungguhnya ketika dia diberi sehat oleh Allah, orang itu sedang diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantermu ke epa sehat sareng Allah, amin ya rabbal alamin. Sehat nika beda dua, beda sehat zahir, beda sehat batin. Sehat batin nika sering disebut dengan afiyah, afiat. Tapi misalnya kaula panjenengan mangken hadir ada sae, kaula panjenengan bisa alaqah nikah sihah nikah, tapi belum tentu batinnya sehat. Nikah batinnya sehat keng tak abejeng, misalnya kenikah sehat tapi tak afiat. Nah nikah temu tanya akin nikah mon tak abejeng nikah berapa kabar? Alhamdulillah sehat keng tak afiat. Nah, bolanya kadang-kadang ampo mentanya ki orang berapa kabar? Alhamdulillah sehat wal afiat. Punten mon tak abejeng tak afiat, karena afiat itu adalah sehat batinnya. Mantermu ke satu jose hadir parengan nasihah wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Beda nikmat lebih tengkih tembang nikmat dunya sareng kesehatan Kak Dinto. Pona apa Kak Dinto tretan engki Kak Dinto nikmat ngagungin toron, nikmat ngagungin potrah, nika nikmat raja. Nyatanya banyak orang nika rela kehabisan hartanya untuk program punya anak Pak. Nyatanya banyak orang tua rela mengorbankan jiwa raganya agar anaknya sehat, agar anaknya sukses. Ini menunjukkan bahwa anak itu lebih bernilai daripada uang, lebih bernilai daripada kesehatan. Makanya jangankan kelas kaula para ajunan sateja para nabi bekto yuji sareng Allah tak ngagungin keturunan, sateja nika mular dak ajunan epon Allah minta diberi keturunan oleh Allah. Nabi Zakaria minta kepada Allah, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Nabi Ibrahim nika sampai sepo juga buru parengin keturunan, diabadikan dalam Al-Quran, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Alhamdulillah ya Allah ajunan apareng abdina keturunan di usia senja abdina. Nabi Ibrahim neka pon sepo kedua keturunan. Ini menunjukkan bahwa punya anak ini adalah nikmat yang sangat besar. Tapi anak yang nikmat itu manakala anak kita itu solih, manakala anak kita itu sukses. Kalau anak kita tidak solih, meskipun punya anak neka justru maruwat. Banyak orang sepo neka teretan nalek anak kita keduan potrah tero andi potrah tingpon andi potrah pas meler nyiksa neka macuba dak keluarga. Banyak orang sepo neka sampai ada bangu antan di anak mun ngariah lah neka. Berarti anak neka memang nikmat, tapi jangan sampai anak kita ini tidak baik, jangan sampai anak kita tidak solih, jangan sampai anak kita tidak berbakti. Makanya Gusti Kanjeng Nabi nika ada arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 indikator orang bahagia. Salah satunya adalah wa auladuhu abroro, kalau punya anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi baru bahagia. Ore pon pasoki intunya nak pas sukses pon karir yang sepona, tapi potrana nyiksa tretan sobung bahagia Kak Dinto. Mila dari Kak Dinto kaula para ajunan ini punya kepentingan yang sangat besar untuk mengantarkan anak yang sudah dititipkan Allah kepada kita. Tidak ada pilihan lain, anak kita harus sukses, tidak ada pilihan lain. Polana apa tretan, karena anak nikah selamanya pakun anak, tidak ada mantan anak, tidak ada. Kalau istri, mantan istri ada apa enggak Pak?
mantan istri mangken tetiraji laku pindah ngale tetiraji orang bisa betul bisa makanya montro tak lengal dia nyari bini si tak retin pak mau tak retin nih kami misalnya kau lepas dengan meninggal duluan sobung saya ganti ya kan lagi bu mendik bini retin pak abek kek sakean kon iler benoreng pak tertulis mati nah anak apa agenti ya bola nah nih kan berarti mantan suami ada jadi suami istri kadang-kadang tak selamanya tetapi mantan anak tidak pernah ada sekali anak sampai ke akhirat tetap anak oleh karenanya kita harus hati-hati mendidik anak kita jangan sampai anak kita tidak sukses jangan sampai anak kita tidak soleh dulu gurunya beliau Ustadz Jihan ini ada Syekhul Azhar di eranya Syekh Mahmud Shaltut beliau nikah pernah bertanya kenapa orang itu suka sama anak kenapa orang tua senang sama anaknya kata beliau karena semua orang kepengen umurnya panjang semua manusia ingin usianya panjang ingin hidup di dunia seterusnya tapi itu tidak mungkin manusia nika bekal mate tingpon mate pasai rasa bekal nerosakin nah andik compok pon kadung mapan saya rasa ngenengan compok nika bagi kata keeman bagi kancah eman lan nika seta eman mon eterosaki sarang potra saya lebih penting boleh abak nika tero nyembah ke Allah terus beribadah kepada Allah tapi karena umur terbatas siapa yang mau meneruskan sujud saya kepada Allah ini maka tidak ada lain yang ketika sujudnya diteruskan pahalanya mengalir kepada orang tuanya dialah anak-anak kita nah ini makanya setuju orang sepo nika teroan di anak lebur ke anak karena anak nika bekal nyambung ka odi nereng sepo jadi sini Pak Bu umat kanjeng Nabi nika jepon kanjeng Nabi inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah saongkuna umur tang umat nika antara nasabitek sampai 70 tahun wa aqalluhum mayyajuzu dalik sakoni saya lebih dari 70 nika sakoni bedeg yang tak pati benya panjenengan manabi mikol jenazah tanya aki nika saya mati nika umur sepenapa sebanyak nika bener 70 teritan ya pas 70 mun mangken tak pati osom banyak sedung udah mangken banyak sedung udah lah nika para rabu tapi manabi kaula panjenengan akeduan potrah maka pada na umur nika sambung pada na umur nika solon yang ring meturan nika contoh dan kaula misalnya parengen umur 70 pas sobung umur pas kemudian kaula andi anak beribadah anak dan kaula andi umur sampai 70 juga mun anak kula setung kaula nika padana odik 140 tahun mun anak kula dua karingal yakin kan ki 210 tahun anak kula lelema anak 6 wis bae kelopain nomor 6 lah nika makanya semakin banyak anak maka semakin banyak kesempatan kaula panjenengan menambah bekal kepada Allah menambah bekal amal ibadah mila dari Kak Dito yang paling berkepentingan akan baiknya anak kita suksesnya anak kita bukan guru yang paling berkepentingan agar anak kita baik bukan kepala madrasah bukan kepala sekolah tapi orang sepo jadi tore neka pasadar teretan guru nang pondok pesantren Nurul Falak Kak Dinto kun abentoh nolongin kawajibna panjenengan para orang sepo kaangkui mengantarkan kesuksesan potra-potreh kaula panjenengan jadi jok sampai kaula panjenengan pasrah begitu saja lah nikah harus ada keterlibatan teretan jepon reng sepo Kak Disa pendidikan anak nikah sukses nikah seperti becak nikah rodanya teloan kenapa nikah setong nak kanan
saya nomor 2 guruna, saya nomor 3 reng sepona. Maka kalau ingin sukses 3 roda ini harus sama-sama kenceng. Neka abena kau tujuh sampai bucor salah setong, maka akan oleng tak bagus perjalanannya. Neka reng sepona kau tu tanyeng, gurune juga kau tu semangat, nak kanan juga semangat. Jadi toreh neka para orang sepo, alhamdulillah. Neka wali santri Nurul Falak kak ditu yonce ngak mangken neka asolawat neka para rabu neka estona beni kun kepentingan guru, beni semata kepentingannya sekolahan pun tentretan neka kepentingan kaula para ajunan seteje neka dinto. Karena kenapa? Kenapa kok solawat yang dipilih oleh SMK Nurul Falak kak dinto? Karena solawat neka minang katawassul se paling hebat tretan. Tawassul saya paling hebat ke angkui madepak dek kaponapa keinginan kaula para ajunan neka ke angkui bagus kesuksesan potra-potreh kaula para ajunan. Banyak orang sepo neka ingin anaknya sukses, ingin anaknya berhasil, tapi kadang-kadang banyak orang tua yang tak tahu caranya, yang tak ngerti jalannya mengantarkan kesuksesan anak-anaknya. Estona dalam Quran ampun etarangakin orang ini kemontero sukses adhabun Allah dalam Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang montero paringna pangkat setengki sareng Allah, montero sukses sareng Allah. Resep kedua iman ban agaduan ilmu. Iman dulu. Imannya apa kuat, imannya apa koko, agamanya apa mapan, buru SCN kalaban ilmu. Nah ini kan. Jabuna Kanjeng Nabi nalekana aduain Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas neka masih bayi minta tuah abana minta tuah ke Gusti Kanjeng Nabi sareng Kanjeng Nabi aduain napa tuana Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah papenteraki nak kana neka urusan agama nah saya pertama nih wa 'allimhu ta'wil buru urusan kecerdasan. Takwil ini kecerdasan. Karena orang tak bisa menafsirkan Al-Quran apalagi mentakwil Al-Quran kalau dia tidak diberi keterampilan berpikir yang bagus. Nah ini berarti kembali kepada sebun Allah dulu nikah agama nakotu bagus buru ilmu juga nikah ditopang kalaban ilmu dua nikah. Kanjeng Nabi memberikan resep dua. Para pakar-pakar, para peneliti juga banyak berkomentar. Panjenengan mana bitro ninga beda buku judulnya nikah ISQ Power dan kalau sebut mada pak nikah karena bagus. Di dalam buku itu ada penelitian, dikumpulkan hasil-hasil penelitian. Ternyata orang-orang sukses kak desa para rabu teliti kenapa mereka sukses. Ternyata setelah diteliti kesuksesan mereka itu rata-rata 20% karena kecerdasan intelektualnya, sedangkan 80%-nya karena kecerdasan emosi dan spiritualnya. Jadi abeli boleh belum 10% karena agamanya bagus, 20% karena kapenteran. Nah mila dari Kak Dintoh kaula para ajunan mireng pas sadar montoro suksesan agama apa mapan. Tapi jangan hanya agama saja, karena di masa lalu Islam pernah berjaya ketika ilmu pengetahuan dan agama bersatu, tidak terpisah. Di masa dinasti Abbasiyah itu dikenal sebagai puncak kejayaan Islam ketika ilmu agama bersanding dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini kan pon tepak pon panjenengan masa sekolah putra nang SMK kak dinto tretan nika teknologinya agamanya di pondok pesantren. Karena ternyata iman agama belum 10%, teknologi hanya 20%. Ayo ditata niatnya. Putrana panjenengan dek kak dinto paniat munduk sambil asako sekolah cek tebelik
cek niat asakola sambil munduk, niat munduk sambil asakola maklek olehnya benyaan. Mana biniat munduk maka mana benyaan oleh. Nah etempeng teknologinya lah nikah, teknologinya jangan ditinggalkan, tapi yang paling penting munduk ke nikah, mana ke nikah yang paling penting para Rabu. Jadi ketika dua ini bersatu maka Islam pernah berjaya dan anak-anak kita insya Allah juga akan berjaya. Makanya para Rabu lambak nikah Belente nikah pernah mengutus orang pintar namanya Snok Hogron. Snok Hogron nikah seorang ilmuwan Belanda diutus ke Indonesia untuk meneliti orang Indonesia bagaimana caranya menghancurkan Indonesia. Karena orang Indonesia nikah ketika dijajah dengan senapan melawan, meskipun dengan keris melawan, meskipun dengan pedang melawan, tak gentar dengan senapan. Ini orang Indonesia. Akhirnya Belente nikah nyuruh orang nyaman na Snok Hogron, coba teliti berema carana ngarosak reng Indonesia nih. Ternyata setelah diteliti sampai Snok Hogron nih depak ke Hijaz, depak ke Mekah, neliti jamaah haji, neliti orang-orang yang ngaji kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, neliti orang-orang yang ngaji kepada Syekh Mahfud At-Turmusi, neliti kepada para ulama-ulama Jawa pada waktu itu. Kak Dinto, ternyata hasil kesimpulannya Snok Hogron nikah Indonesia bisa ancur mun orang Islam nikah dipisahkan antara agama dan teknologi, dipisahkan antara ilmu pengetahuan dan keagamaan, itu dipisah, baru umat Islam akan hancur. Itu umat Islam akan menjadi umat yang lemah dan mudah dihancurkan. Kalau teknologi ilmu pengetahuan bercampur dengan agama menjadi satu, umat Islam akan kuat. Belum caranya. Akhirnya Belente nikah AKB sekolahan, Pak. AKB sekolahan nyaman sekolahnya HIS, Holland Indie School. Esena apa? Murni ilmu pengetahuan umum, tidak ada ilmu pengetahuan agamanya. Iya kalian Belente. Deki mun lulus dari sekolahan Belente ke nikah beri ijazah, ijazahnya nikah kening ke bayi nyari lakoh nang pabrik Belente, dikembangkan di masyarakat. Kalau ingin bahagia di dunia, sekolahlah di sekolah umum. Kalau ingin bahagia di akhirat, masuklah ke pondok-pondok pesantren. Banyak saya terpengaruh nikah, banyak saya terpengaruh karena mereka terjajah sehingga mereka mengalami kemiskinan. Supaya tidak miskin, akhirnya mereka menyekolahkan di sekolah-sekolahnya orang Belanda. Ya on laonan ben Belente. Saya sebelum ma asongkoan, sebelum ma kodungan, asamperan, singun masuk sekolahan Belente, arkui erok pende, kan lagi, ngangkui erok pende, mak erok pende, kenapa? Karena saya contoh binina Belente, si anyamah nyonya menir, lagi, nyonya menir kamu erokan rok pande, kan lagi, mau nyonya menir rok pande lebur ya besakin, pola mulus, kan lagi, namun reng curug sok-sok ngangkui rok pande. Cek reng beluk-buk tak pantas sekali. Nah gini kan akhirnya nyoba on lawanan, pakaiannya dirubah, pergaulannya berubah, kebiasaannya berubah, pola pikirnya berubah, lama kelamaan imannya pun juga digerus lah nikah. Akhirnya nikah Indonesia tak maju lah Kak Dito, semakin lama dijajah, semakin lama dijajah. Kenapa? Karena antara agama dan ilmu umum berpisah. Tapi kemudian setelah Indonesia merdeka, umat Islam mulai sadar, sehingga banyak pondok-pondok pesantren ini mulai sadar bahwa umat Islam ini memang benar imannya harus kuat, agamanya harus kuat, tapi ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh ketinggalan. Akhirnya banyak pondok-pondok pesantren membuka sekolah formal, membuka SMK, membuka perguruan tinggi, dan ini banyak pondok-pondok pesantren seperti itu, dan hasilnya luar biasa teretan. Kenapa? Karena mereka menguasai teknologi tapi dilandasi oleh keimanan yang sangat kokoh. Kalau orang hanya mengandalkan teknologi tapi tipis imannya, nikah mengerikan teretan. Kenapa boleh nggak makin
nika cepon putra panjenengan seneng SMK nika mangken nika beda istilah produk temuan terbaru manusia si anyamah AI. Napa AI nya? Hah? Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Mangkene kenapa saya tak bisa kehebe tretan? Setuju ini bisa ya kalian ngaku teknologi. Nah boleh nak kana IT nih, ke SMK IT nih. Karimator panjenengan, kebeyaki ngak ria cong bisa mungkin nih. Ini kalau sampai tidak dilandasi oleh iman, rosak nih tretan, rosak. Mun tak didasari kelebihan keimanan. Makanya panjenengan manabi potrana ingin dipinterkan teknologi, cari pesantren saja. Cari pesantren yang ada teknologinya, jangan di luar eman. Dan neka para rabu sangatul mujakin dan kawal. Neka jangan sampai neka guruna pon semangat, nak kanan pon andik cita-cita, tapi tak edukung benereng sepo. Banyak kadang-kadang neka potrana neka lulus dari pesantren, lulus dari aliyah, lulus dari SMK, anaknya kepengen kuliah. Nah tapi reng sepona menginginkan abi ini ya otaba alagi ya akhirnya gagal cita-citanya lah neka tore dika harus didukung semangatnya anak-anak kita neka karena kenapa? Karena tantangan zaman saya bekal yadepin sarang potra-potre kaula para ajunan neka sajon keras teretan sajon beruk tantangannya neka mana bita edukung niser potra-potre kaula panjenengan nanti anak-anak kita akan menjadi generasi yang gagap, generasi sege pelegeen ngadepin tantangan yang sedemikian kerasnya. Nah neka para rabu sangat dan kaula muljakin pon neka potra gela abali boleh ke tema awal nikmat nika paling mabetunya ya tersetunya nika sehat ya tersehat nika potrah kemudian ya tasah nikmat potrah yang kika ditoh nikmat mendapatkan ridho dan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal panjenengan tak usah bersedih meskipun tak punya harta, kita hidup miskin asalkan dicintai oleh Allah, bagus. Tak apa-apa kita mungkin sakit-sakitan diuji dengan penyakit oleh Allah asalkan sabar maka Allah akan cinta kepada kita. Mendapatkan cinta dari Allah itu nikmat yang paling tinggi. Mungkin kita tak punya keturunan, mungkin kita tak punya anak, tapi kita peduli pada generasi maka itu pun juga akan mendatangkan keridhaan dari Allah. Panjenengan tandik potrah mator ka Kiai Gunawan Kak Dinto Kiai pas saya bersantri tak mampu tikal abdina saya nyokong SPP nah hebat nikah bakal teti jariyah maka nikah akan menjadi penerus kebagusan panjenengan. Jadi tak kudu anak kandung tretan tak kudu anak kandung nikah mator panjenengan andik potra setong tapi bi pangeran paringin kelebihan rezeki serajah misalnya mator ka kiai abdina terongang kata telok anak asuh setuju biaya abdina senangkunga luar biasa. Ini adalah orang-orang yang cerdas menghadapi hartanya karena yang dituju adalah cinta dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita semuanya hidup diridhoi mati pun juga mudah-mudahan diridhoi oleh Allah sehingga kita meninggal dunia disapa oleh Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita menghadap kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya, amin ya rabbal alamin. Sakak dintoh si abdi Nabi Samator mantermuka Kak Dinto beda manfaat barokana mantermuka satu je si ajar lembaga Kak Dinto termuka ilmu na manfaat barokah mantermuka parengan kamul jaan dunya akhirat mantermuka reng sepo si masakola Kak Dinto rezekena pa barokah rezekena pa lancar parengan sihah wal afiyah mantermuka lembaga Kak Dinto dari tahun ke tahun dari masa ke masa mudah-mudahan semakin berjaya pengasuhnya asatidnya keluarga besarnya mentermuka paringan kekuatan sareng Allah kangku pakun abimbing umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.